Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang dalam acara serah terima peralatan laboratorium berupa Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry or ICP-MS Next-Gen 1100 dan public lecture dengan tema Hilirisasi Percepatan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja. Ya, dan sebelumnya perkenankan kami sapa para tamu undangan kehormatan yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa Insinyur Airlangga Hartarto, MBA MMT. Selamat siang dan selamat datang Bapak. The Director of PT Eko Energi Perkasa CNGR Indonesia, Mr. Chen Haile. Good afternoon and welcome to the Faculty of Engineering. Wakil Rektor Bidang Penelitian Pengembangan Usaha dan Kerjasama, Dr. Danang Srihatmoko, SSI MSc. Para dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Direktorat Penelitian UGM. Para wakil dekan Fakultas Teknik yang hadir. Dan juga kami sapa moderator kita pada hari ini, Profesor Insinyur Tumiran MN, PhD IPU. Serta para hadirin Civitas Akademika Fakultas Teknik UGM yang hadir di auditorium Gedung Smart and Green Learning Center. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan selamat datang. Bapak dan Ibu hadirin, melalui kuliah umum pada hari ini dengan tema Hilirisasi Percepatan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja, kita akan bersama-sama mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai berbagai aspek yang terkait dengan upaya penguatan ekonomi nasional. Selain itu, dalam upaya memperkuat kolaborasi antara dunia industri dan akademisi, CNGR Advanced Material menjalin kerjasama strategis dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Inisiatif ini difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sebagai bagian dari komitmen nasional untuk mendorong pengembangan teknologi dan inovasi berkelanjutan. Kerjasama ini difokuskan pada pengembangan material maju berkelanjutan dan teknologi proses, dua bidang yang menjadi kunci dalam mendukung transisi energi dan industri ramah lingkungan. Melalui sinergi antara keunggulan riset akademik dan kapabilitas industri, diharapkan tercipta solusi inovatif yang aplikatif dan berdampak luas. Ya, salah satu bentuk konkret dari kerjasama ini adalah hibah peralatan laboratorium dari CNGR melalui anak perusahaannya, PT Eko Energi Perkasa kepada Fakultas Teknik UGM. Perangkat pertama yang dihibahkan adalah Next-Gen 1100 ICP-MS, sebuah instrumen canggih untuk analisis unsur jejak yang akan memperkuat kapasitas riset dan pengujian di lingkungan fakultas. Untuk itu, pada momen hari ini juga akan dilaksanakan penyerahan hibah peralatan ICP-MS dan peresmian oleh Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Ya, Bapak dan Ibu, dengan semangat nasionalisme dan juga rasa cinta tanah air, kami mengajak hadirin untuk bangkit berdiri sejenak. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Gadjah Mada. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanah
hadirin kami silakan untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, sebagai ungkapan syukur dan agar acara kita berjalan lancar, marilah kita bersama menundukkan hati untuk berdoa. Doa pada kesempatan ini akan dipimpin oleh Bapak Supriyanto. Kepada beliau kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Saudara hadirin, marilah kita hening sejenak untuk bersama-sama menundukkan kepala seraya menegakkan jemari tangan, menguntai kalimat syukur serta memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara kita hari ini diberikan kelancaran dan mendapatkan keberkahan. Izinkan saya memandu doa sesuai agama Islam. Adapun Bapak Ibu Saudara hadirin yang beragama lain, mohon berkenan menyesuaikan agama masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Zat yang di tanganmu segala nikmat yang tak terbilang, Zat pemberi rahmat bagi semua umat sepanjang malam dan siang. Izinkanlah kami bermunajat memohon kepadamu rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, pada hari ini Rabu 19 November 2025 kami berhimpun di tempat ini untuk melaksanakan rangkaian peresmian peralatan laboratorium Next-Gen ICP-MS yang berada di Gedung Erik Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Tiada lain kecuali semata-mata beribadah kepadamu dan mengharap ridho, rahmat serta memuliakan asmamu. Maka berkatilah acara ini, sinarilah kami dengan pancaran nur ilahiyahmu, dan jadikanlah segala yang telah, sedang, dan akan kami kontribusikan melalui peralatan tersebut mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, para leluhur kami, para pendahulu kami, para pemimpin kami, para guru dan dosen kami, dan mereka yang mengasihi kami dan telah berbuat baik terhadap kami, saudara-saudara kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, handai taulan dan sahabat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, dan tempatkanlah di surgamu kelak di akhirat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, lindungilah hati dan lisan kami, jagalah gerak langkah dan perilaku kami, teguhkanlah iman kami, sehatkanlah jasmani kami, lapangkanlah jalan kesuksesan kami, mudahkanlah urusan kami, bukakanlah pintu rezeki bagi kami, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Luaskanlah pengetahuan kami, jadikanlah kami insan yang berkualitas, unggul, gigih, mandiri dan berintegritas dalam bingkai semangat solidaritas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengabul doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Bapak dan Ibu, hadirin tamu undangan yang kami hormati, memasuki rangkaian acara pertama pada hari ini. Marilah kita simak bersama sambutan dari Direktur PT Eko Energi Perkasa CNGR Indonesia selaku pihak yang menyerahkan hibah peralatan laboratorium kepada Fakultas Teknik UGM. We would like to respectfully invite Mr. Chen Hailey, the Director of PT Eko Energi Perkasa CNGR Indonesia, to deliver his welcoming remarks. Thank you all. Selamat siang. To the Honorable Bapak Dr. Airlangga, Coordinator Minister of the Economic Affairs, and with our distinguished officials. Bapak Dr. Dana, Vice Rector of Research, Business Development and Collaboration at UGM. Bapak Professor Musihin, Vice Dean for Finance, Asset and Human Resource at UGM, and Bapak Professor Ali, Vice Dean for Research, Communication Service and Collaboration at UGM, and all the distinguished guests. Good afternoon and warm greeting to all. Thank you to Bapak Airlangga for your support, strong support in our advanced research and technology and human resource development to drive the growth of the new energy industry and technology innovation in Indonesia. Your support also encourages us the exploration of new frontier in material science research and play a vital role in the substantial growth with our new energy in Indonesia. It's our great honor for me and for CNGR in Indonesia to stay here today to celebrate the success cooperation between CNGR and Engineering Faculty, Universitas Gadjah Mada. This achievement today is not only the completion of a technical process. It plans the beginning a long-term vision and a strong commitment to research excellence, industry cooperation, and human resource development. It is fully assigned with the national priority outlined in President Bravo's Antarctica program, which influences technology achievement, energy security, and the strengthening of Indonesia's innovation ecosystems. Today, we are witnessing our first one such important milestone. We hope in our cooperation will serve a catalyst for advanced more precise research and strengthen laboratories. And the facility, we hope that we will create the growth of scientific knowledge and innovation with UGM. On behalf of CNGR Indonesia, I would like to express my deepest appreciation and gratitude to the leadership of faculty of UGM and the entire research team, the vendor, and everyone who contributed to this successful project. And let's continue to build, collaborate, and create a meaningful impact together. And I believe this cooperation between CNGR and UGM is just the first one, and we hope we can continue this successful cooperation in the future. Thank you, everyone. Terima kasih. Thank you, Mr. Chen Hailey, for the remarks. Ya, hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Gadjah Mada yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerjasama, Dr. Danang Sri Hatmoko, SSI MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati
Bapak Dr. Honoris Causa Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan juga sekaligus Majelis Wali Amanah UGM, Honorable Mr. Chen Hailey, the Director of PT Eko Energi Perkasa, Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Bapak Ibu Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Teknik, dan juga Bapak Ibu para guru besar yang hadir di ruangan ini, Bapak Ibu dosen, peneliti, dan juga adik-adik mahasiswa, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita siang hari ini dapat menghadiri acara yang sangat strategik, sangat penting, yaitu peresmian hibah peralatan laboratorium ICP-MS dan sekaligus talkshow yang langsung akan diberikan oleh Bapak Menko bidang perekonomian dengan topik hilirisasi, percepatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kami ucapkan terima kasih Pak Menko atas waktu yang Bapak luangkan, jauh-jauh Bapak pulang dari Singapura langsung ke Jogja hanya untuk memberikan perhatian yang luar biasa kepada kampus UGM. Dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa UGM senantiasa berupaya untuk menjadi pusat unggulan dalam riset dan inovasi, termasuk juga dalam proses hilirisasi. Nah, di dalam bidang teknologi berkelanjutan dan material maju, Fakultas Teknik merupakan fakultas kebanggaan kita semuanya, di mana berbagai macam inovasi yang berkaitan dengan teknologi berkelanjutan dan material maju telah dan sedang dilaksanakan di Fakultas Teknik, dan bahkan produk-produknya juga sudah diadopsi oleh market. Oleh karena itu, kehadiran instrumen Nexion 1100 ICP-MS ini yang dihibahkan oleh CNGR melalui PT Eko Energi Perkasa ini merupakan langkah yang sangat strategis untuk melengkapi instrumen-instrumen yang sudah ada di Fakultas Teknik dan memperkuat kapasitas riset dan memperkaya ekosistem, tidak hanya untuk pembelajaran tetapi juga ekosistem inovasi dan nantinya juga ekosistem untuk hilirisasi. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terkait ini tentu I would like to express our gratitude and thanks to PT Eko Energi Perkasa, to Mr. Chen Hailey for your generosity and also for contribution and support to Universitas Gadjah Mada in order to accelerate our innovation and also strengthen the collaboration between university and also industry. Kami juga memandang bahwa kerjasama ini bukan sekedar transfer teknologi tetapi bentuk sinergis antara mitra perguruan tinggi, industri. Tentu ini tidak lepas dari support yang luar biasa dari pemerintah, khususnya dari Bapak Menko. Kami laporkan juga Pak Menko bahwa Pak Menko Erlangga ini luar biasa perhatiannya kepada dunia kampus, berbagai macam fasilitasi yang beliau berikan kepada UGM, termasuk mewujudkan green transportation di kampus. Beliau menghibahkan 2 bis listrik yang saat ini digunakan secara optimal untuk transportasi di internal kampus untuk mewujudkan kampus yang berkelanjutan. Kemudian tidak hanya itu Bapak Ibu, melalui Pak Menko juga kita juga memperoleh data center hibah dari beliau dan juga fasilitasi kerjasama dengan berbagai industri di Taiwan. Itu merupakan support yang luar biasa dari Pak Menko. Dan juga industri coklat juga menjadi perhatian beliau, hilirisasi dalam bidang agro. Dan selain itu juga Ibu Bapak sekalian, Pak Menko Erlangga ini juga mensupport dulu inisiasi yang berkaitan dengan inovasinya timnya Pak Adhika Widyaparaga dan tim ini berkaitan dengan
ventilator ya Pak ya, dan alhamdulillah Pak Menko ventilator sekarang sudah masuk e-katalog dan juga memperoleh adopsi dari berbagai rumah sakit. Namun demikian Pak Menko, kami masih sangat berharap juga untuk dukungan-dukungan dari pemerintah ini berkaitan dengan adopsi teknologi dari inovasi yang dihasilkan oleh kampus. Dan selain itu Pak Menko, mungkin tadi juga sudah dilaporkan, kami juga ingin melaporkan juga inovasi dari teman-teman Fakultas Teknik berkaitan dengan penggunaan atau optimalisasi batu bara muda kalori rendah untuk kalium humat. Ini timnya Prof. Ferian dan kawan-kawan ini juga sekarang sudah diadopsi oleh BUMN dan harapannya ke depan menjadi solusi berkaitan memberikan nilai tambah di industri tambang begitu. Nah, oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih di sini khususnya kepada Prof. Panut Mulyono, Pak Rektor Senior yang juga telah menginisiasi dan juga mewujudkan kerjasama yang tadi saya sebutkan. Dan tentu di sini ada tokoh kita Prof. Tumiran yang nanti akan menjadi moderator yang saat ini menjadi chairman dari ERIC begitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Fakultas Teknik, fakultas kebanggaan kita atas segala macam inovasi yang dihasilkan di fakultas tercinta ini. Terima kasih Bapak sekalian. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Dana. Mohon tetap berada di panggung untuk terus menyaksikan sesi penyerahan hibah peralatan dan juga peresmian. Baik Bapak Ibu, berikutnya sesi penyerahan hibah peralatan ICP-MS dari PT Eko Energi Perkasa kepada Fakultas Teknik UGM diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima. Untuk itu, kami undang dengan hormat The Director of PT Eko Energi Perkasa CNGR Indonesia, Mr. Chen Haile, dan juga Direktorat Penelitian, Profesor Dr. Mirwan Ushada, disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa Insinyur Airlangga Hartarto, MBA MMT, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerjasama, Dr. Dana, kemudian para Wakil Dekan Fakultas Teknik yang pada siang ini turut hadir, Profesor Muslikin, dan juga Manajer ERIC, Profesor Tumiran. Mohon untuk dapat menempatkan diri menuju meja penandatanganan. Dan mohon juga berkenan untuk bergabung ke panggung, Prof. Panut. Kami silakan. Ya, mohon untuk tetap berada di panggung. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan akrilik sebagai simbol seremonial penyerahan hibah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa Insinyur Airlangga Hartarto, MBA MMT. Ya, dilanjutkan foto bersama, Bapak. Dengan demikian, hibah Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry or ICP-MS Next-Gen 1100 secara resmi diserahkan kepada Fakultas Teknik UGM sebagai dukungan penguatan fasilitas riset dan pengembangan teknologi material energi. Boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu sekalian yang ada di ruang ini.
Ya, cukup. Terima kasih, kami mohon Bapak Menko tetap berada di panggung untuk selanjutnya dapat memberikan sambutannya. Dan untuk yang lain, kami silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Penelitian Pengembangan Usaha dan Kerjasama, Bapak Profesor Dr. Danang Srihatmoko. Kami hormati Rektor Senior, Pak Prof. Panut Mulyono, periode 2017-2022, yang kami banggakan Honorable Chen Hailai, the Director of Eco Energy Perkasa or CNGR, Dekan yang hadir, Wakil Dekan, kemudian juga Chairman Engineering Research and Innovation Center, Prof. Tumiran, kemudian juga dari Departemen Teknik Mesin, Prof. Budi Hartono, kemudian juga hadir di sini Deputi Ali Murtopo dari kantor Menko, Deputi Dida Gardira dari kantor Menko, dan Pak Haryo Liman Setio, serta seluruh mahasiswi yang juga hadir, dan yang mewakili dosen UGM tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak saya sebut satu persatu. Dan terima kasih, tadi sudah diberikan presentasi tentang dua hal, yaitu yang terkait dengan pupuk dari batu bara dan juga terkait dengan recycle baterai. Saya rasa itu dua hal yang sangat relevan dengan acara hari ini, dan terima kasih kepada CNGR yang telah menghibahkan peralatan kepada Universitas Gadjah Mada. Memang ada 3 pemain utama di industri nikel, Singsan, Wayo, dan CNGR. Dan Wayo dikerjasamakan dengan UI, Pak, Singsan dengan ITB, dan mudah-mudahan CNGR bisa terus dengan Gadjah Mada. Jadi supaya tidak ketinggalan antara perguruan tinggi dan hilirisasi, karena nikel menjadi salah satu andalan daripada hilirisasi Indonesia, dan nikel ekosistemnya kita sedang mendapatkan perhatian dari dunia. Mungkin sebelum saya bicara mengenai hilirisasi, tadi saya titip satu untuk Universitas Gadjah Mada. Bapak Presiden ingin mendorong pelatihan daripada welder. Nah, sudah disiapkan jadi program andalan, karena beberapa kali Bapak Presiden dalam program di luar negeri diminta oleh pimpinan, baik itu dari Eropa, Jepang, Korea, mereka semua kekurangan tenaga kerja, kekurangan insinyur, kekurangan pekerja di shop floor. Nah, yang tertinggi gajinya itu adalah welder. Dan welder ini saya sendiri berpengalaman membuat alat berat, dan selalu welder dari perusahaan yang waktu itu saya pimpin selalu juara di Jepang. Jadi kita punya welder, craftsmanship-nya bagus, apalagi kalau under water welder. Oleh karena itu Bapak Presiden kemarin sudah menargetkan 100.000, kami sudah bahas dari Kementerian Tenaga Kerja mampunya dengan balai-balai yang ada 20.000. Nah, sisanya 80.000 itu bagaimana? Nah, salah satunya adalah melibatkan Politeknik dan SMK. Nah, nanti mungkin Dekan
vokasi bisa meningkatkan kapasitas Pak untuk bisa mencapai bagaimana caranya 100.000 dengan aliansi daripada perguruan tinggi. Anggaran disediakan pemerintah. Jadi untuk program ini pemerintah menyediakan untuk welder 2 triliun dan untuk hospitality 5 triliun. Nah ini silakan dibahas nanti dengan tim. Kemudian yang kedua, saya bicara dulu program magang. Jadi untuk lulusan perguruan tinggi yang dalam 1 tahun itu diberikan magang untuk bekerja, baik itu di perusahaan swasta, perusahaan BUMN, bahkan di kementerian lembaga. Nah kemarin sudah di launching 20.000 batch pertama, 80.000 di batch kedua. Nanti mereka yang lulusan 1 tahun maksimum itu bekerja magang selama 6 bulan dan digaji sesuai dengan upah minimum kabupaten kota dan yang bayar pemerintah untuk 6 bulan. Nah tentu kita berharap sesudah 6 bulan bisa langsung bekerja di bidangnya masing-masing. Nah tahun depan kita akan juga lakukan untuk 100.000 lagi. Nah kemudian yang ketiga tadi Pak Tumiran bicara bagaimana peneliti-peneliti ini men-scale up dari lab size ke production size. Jadi itu yang selalu terjadi, bagaimana scale up, tetapi sebetulnya pemerintah sendiri sudah memberikan fasilitas untuk inovasi, di mana inovasi itu kalau dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan perusahaan itu bisa diganti super tax deduction 200%. Dan sekarang sudah arahan dengan Pak Presiden dipermudah. Kemarin itu jarang perusahaan memanfaatkan karena perusahaan tidak mau di audit. Nah sekarang di auditnya pakai KAP. Jadi mudah-mudahan itu bisa lebih jalan lagi. Dan yang ketiga kemarin baru 2 hari yang lalu diputuskan untuk kredit berbasis intellectual property IP right. Jadi semua inovasi yang mempunyai hak paten itu bisa diperhitungkan sebagai jaminan di perbankan. Sehingga dengan demikian itu bisa dimonetisasi. Nah, oleh karena itu kemarin sudah diputuskan juga karena kredit usaha rakyat kan dikoordinasi di kantor Menko. Nah, kami sudah alokasikan untuk tahun depan 10 triliun basisnya bisa IP atau kreatif ekonomi. Karena bagian dari kebijakan paket ekonomi juga mengenai gig ekonomi. Nah, gig ekonomi ini juga saya titip sama UGM. Itu bisa ekosistemnya bisa dibuat dalam seperti co-working spaces. Silakan bekerja sama dengan berbagai perusahaan. Nah, itu pun anggarannya bisa nanti pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Contoh di DKI disiapkan lebih dari 2 triliun. Jadi ini semua pendanaan ada, yang paling penting adalah adanya mentor, ada kesempatan, ada tempat. Itu saja yang saya ingin sharing supaya UGM bisa ikut dalam ekosistem ini. Nanti kita evaluasi 6 bulan. Ya, Pak Warek. Nanti kita cek. Nah, berikut Presiden ke depan minta pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, untuk tumbuh 8% itu tidak bisa dengan business as usual. Jadi harus ada terobosan-terobosan. Nah, salah satu tentu program Astacita Bapak Presiden adalah swasembada pangan, energi, dan air. Jadi 3 hal itu menjadi hal yang kunci. Kedua, ekonomi biru dan ekonomi hijau. Yang ketiga, terkait dengan investasi, hilirisasi, industri pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sebetulnya itu low hanging fruit.
Sebetulnya kalau kita balik lagi ke Jogja sebelum COVID itu turisnya ataupun yang ke Jogja melalui bandara itu 7 juta, Bandara Adi Sucipto. Tetapi per hari ini max 4 juta di Bandara Kulon Progo YIA. Dan kapasitas yang dibangun itu untuk 20 juta. Jadi inilah yang selalu menjadi persoalan kenapa hasil pembangunan Indonesia ICOR-nya itu masih 6, Incremental Capital Output Ratio. Ini salah satunya Bandara Jogja yang kapasitas 20 baru 4. Nah, tinggal bagaimana mendorong supaya kapasitas itu dinaikkan. Padahal sekitar Jogja ada Borobudur, ada segala macam kegiatan bisa didorong. Jadi saya mohon ini juga menjadi PR UGM untuk mencari jalan keluar, dan kebetulan Kementerian Pariwisata juga saya koordinasikan. Itu mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa didorong agar fasilitas yang sudah dibangun ini tidak under capacity. Nah, itu juga salah satu, karena pariwisata ini adalah quick win. Turis ke Thailand itu hampir 40 juta. Turis ke Vietnam itu 24 juta. Turis ke Malaysia itu sekitar 17 jutaan. Ke Bangkok ya tadi sudah, tinggal yang ke Indonesia ini masih sekitar sekarang 12 jutaan. Jadi ini kita masih agak tertinggal di sana. Turis datang itu membuat devisa kita meningkat, dan contohnya ke Bali rata-rata orang Australia datang ke Bali 1,5 juta orang, dan dia spending sekitar $4.000. Jadi dari situ aja kita bisa mendapatkan sekitar 6 sampai 8 billion dari tourism. Nah, ini yang mungkin perlu kita dorong lagi supaya devisa kita bisa meningkat. Nah, berikut kita lihat dari teknologi dan kemajuan. Itu teknologi ini kan sudah berabad-abad. Kita lihat industri tekstil, besi, mesin uap itu dari tahun 1800-an sudah ada. Bahkan kalau industri metalurgi kita yang namanya keris itu udah dari abad 15 itu, para empu. Kemudian di teknologi mesin uap kereta api baja 1900-an, kemudian chemicals, elektronik 4.0 2000-an, dan yang ke depan adalah digital base, semiconductor, AI. Berikut lagi sekarang udah naik lagi ke quantum computing, sehingga data center dan yang lain di sini, termasuk di Indonesia. Hilirisasi berikutnya adalah silika dan semiconductors, dan renewable energy dan energy storage system. Jadi bukan hanya itu, tapi ISS itu menjadi kunci. Nah, ini yang menjadi tantangan ke depan. Bapak Presiden ingin mempercepat renewable energy ini, antara lain dengan adanya Koperasi Merah Putih. Misalnya kita punya 80.000, sekarang mau didorong Koperasi Merah Putih. Kalau 60.000 aja daerah pedesaan bisa menyediakan 1,5 hektar untuk renewable energy, maka itu bisa dapat 1,5 gigawatt. Kali 60.000, 90.000, berarti 90 gigawatt. Jangan-jangan kalau ini kita bisa lakukan, dan kuncinya adalah energy storage system. Karena ISS ini matahari kan kita hanya 5 jam yang efektif. Jadi dengan adanya storage ini bisa jalan, dan tentu satu hal lagi adalah microgrid. Nah, tinggal harganya bisa dijatuh di harga berapa. Kalau rule of thumb plus baterai mungkin sekitar 20 sen per kilowatt hour, masih mahal dibandingkan dengan listrik yang dibayar oleh
masyarakat kita yang kita kasih sekarang Rp900 per kilowatt hour. Nah, tinggal kita hitung perbedaan subsidi antara renewable energy dan fossil fuel yang kita bayar. 1 tahun kita tuh spending $50 miliar untuk energi, BBM dan listrik. Sehingga kalau 50 billion ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, dan ini harus kita selesaikan dengan renewable energy yang kita punya. Kemudian kita belajar dari negara lain, Korea Selatan. Korea Selatan memilih fokus pada heavy industry, elektronik, otomotif, IT, kemudian creative industry. Kita dengan Korea Selatan mulai industrialisasinya sama, tetapi ujungnya lain. Mereka sekarang pendapatan per kapitanya 35.000, sedangkan kita masih 5.000. Kita mengandalkan kepada komoditas, apakah itu minyak, batu bara, kelapa sawit. Nah, sekarang juga masuk dalam komoditas baja, mineral batu bara. Oleh karena itu kita memang dorong pemerintah untuk yang nilai tambah agar kita bisa tumbuhnya lebih tinggi daripada yang sekarang. Kalau business as usual kita sudah pertumbuhan 5% dalam 7 tahun terakhir. Jadi kita sudah tumbuh 35%. Tapi kita nggak bisa ngejar yang dilakukan oleh Jepang ataupun dengan Korea. Nah, oleh karena itu kita ingin sekarang kita berhenti dulu sebentar untuk mereformulasikan kebijakan kita. Apakah dengan kebijakan yang sama akan menghasilkan pertumbuhan yang berbeda? Nah, tentu ini tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama menghasilkan pertumbuhan yang berbeda. Maka kita perlu konsolidasi dan reformasi secara struktural, memperbaiki regulasi, kemudian menyusun roadmap baru agar ICOR kita yang 6 itu bisa turun ke 4%. Kalau misalnya investasi kita 30% dengan ICOR 6 dihitung bolak-balik juga tetap 5%. 30 bagi 6 tetap 5. Tapi kalau kita bisa turunkan itu ke katakanlah ke 4, maka 30 bagi 4 7%. Itu yang sederhana aja menghitungnya. Oleh karena itu yang diminta oleh Bapak Presiden, kita duduk lihat di bawahnya seperti apa. Jadi bansos kita terus dorong, kita belikan bantuan untuk sampai desil 4, kita pertebal kelas menengah, kita jaga yang di bawah supaya tidak jatuh, kemiskinan kita dan juga masalah anak-anak itu kita bereskan dengan MBG, Free Meal Program, dan per hari ini sudah lebih dari 30 juta dalam 11 bulan. 30 juta itu saya kemarin bilang di Singapura, kita memberi makan kepada 7 Singapura dalam 11 bulan. Tidak ada negara bisa melakukan itu. Berhasil melakukan ini dalam waktu 5-6 tahun untuk 35 juta. Jadi ini yang membuat orang juga negara lain surprise, dan tentu nanti ada trickle down daripada multiplier effect dari itu. Nah, kemudian yang diperlukan adalah pemimpin yang bisa membuat keputusan cepat. Ini sama seperti kalau kita asumsikan dengan mobil Ferrari, mobil cepat apapun. Jadi harus ada drivernya yang bisa mengambil keputusan cepat dalam moving target, karena ekonomi tidak berhenti, kita moving, persaingan tidak berhenti, kita moving. Kemudian sumber daya keuangan, jangan sampai sumber daya kita muspro, 50 billion setiap tahun dibakar, itu adalah tidak efektif dan tidak efisien. Makanya ini kita harus dorong. Kemudian engine yang mana yang kita pilih. Engine tidak bisa satu, tetapi berbagai engine kita harus dorong. Ini harus berjalan secara paralel.
Karena kunci menghadapi krisis kita tidak boleh tidak punya pangan. Nah, di ASEAN kita sudah bilang kita harus menggunakan ASEAN itu sebagai buffer untuk pangan. Dan kita di Indonesia punya tanah begitu luas, punya tantangan, tetapi tadi kan dari UGM sendiri bisa menyelesaikan. Memang tantangannya di Jawa subur, tetapi lahannya kecil. Dan lahannya tidak rata, hilly, sehingga mekanisasi terbatas. Di luar Jawa lahannya flat, tetapi pH-nya rendah, 4-5. Tadi ada solusi untuk menggunakan batu bara, silakan, dan pemerintah mendorong new rice estate di Merauke. Dan ini tentu membutuhkan asupan teknologi dan juga pengolahan tanah, irigasi dan yang lain. Nah, kemudian juga kru, kita harus semuanya skillful. Kita harus bergeser tidak hanya sumber daya alam tetapi SDM. Dan hari ini saya berada di kampus UGM yang konon ini pabrik SDM. Jadi saya ingin pabrik SDM ini diperkencang dan balik ke sains, teknologi, engineering, art dan matematik. Dan saya berada di Fakultas Teknik. Jadi ini udah sangat pas supaya tidak kebanyakan lagi ke politik, Pak. Produksi sarjana hukum udah kebanyakan. Jadi udah agak cukup. Sekarang kita perlu sarjana yang berinovasi. Sarjana hukum pasca reformasi itu kan udah juga 25 tahun. Jadi kita harus melihat dari situasi seperti ini, kita melihat lagi. Dan sekarang memang STEM kita sangat kurang, dokter kita kurang, nurses kita kurang, tukang gigi dan dokter gigi kita kurang juga. Jadi ini yang untuk membuat SDM kita bisa produktif. Nah, hilirisasi dalam RPJMN beberapa program ekonomi digital, infrastruktur, industri kreatif, saintek, dan hilirisasi itu menjadi andalan. Kemudian kalau kita lihat potensi kita untuk hilirisasi sangat luas. Mulai dari mineral dan batu bara itu bisa sampai mendekati 500 miliar dolar. Minyak bumi kita sebetulnya agak kedodoran. Nah, ini juga para saintis dan juga para engineer agar meningkatkan produksi kita yang sekarang lifting kita 600.000 barrel oil per day, dan juga produksi gas juga setara dengan 1 juta million barrel oil equivalent. Nah, kalau ini kita bisa dinaikkan, kita mesti lari ke laut dalam. Kita ada proyek misalnya Masela, ada proyek di Andaman, tetapi itu seluruhnya sedang mengerjakan front end engineering design, dan kemampuan front end engineering design kita juga tergeser lagi. Dulu sempat kita punya mulai dari KPT, rekayasa dan yang lain, tetapi sekarang kelihatannya mereka agak mendapatkan kesulitan, sehingga balik lagi ini dikerjakan di Jepang, di alumninya Pak Profesor Tumiran, Toyo Engineering lah, segala macam. Jadi engineeringnya balik ke luar negeri lagi. Kemudian di kebun, mulai dari sawit, kita punya potensi biodiesel. Arahan Pak Presiden tahun depan kita dorong ke biodiesel 50. Nah, tentu ada tantangan untuk meningkatkan produksi, dan juga kita akan dorong ke sustainable aviation fuel. Kemudian karet, kemudian juga perikanan dan kehutanan. Nah, kemudian kalau kita lihat potensi cadangan komoditas hilirisasi kita besar, mulai nikel, timah, tembaga, besi, emas, batu bara, kemudian juga sawit kelapa juga sekarang sedang naik, dan berbagai komoditas lain yang termasuk yang di bawah, silika, mangan, kobalt,
Tanah jarang belum kita sentuh juga. Tanah jarang itu adalah sekarang sebagai produk sampingan ataupun produk ikutan daripada timah. Nah ini belum juga dikembangkan, dan ini PR juga buat perguruan tinggi, karena ini juga the next big thing. Tanah jarang ini sebagian untuk juga magnet, dan itu di elektromotor sangat digunakan, kemudian berbagai peralatan termasuk peralatan militer dan angkasa luar, jadi termasuk satelit. Jadi ini komoditas yang sangat strategis di dalam supply chain global. Sekarang 95% dikuasai oleh Cina. Trade war antara Cina dan Amerika karena tanah jarang. Dan kemarin baru ada persetujuan antara Xi Jinping dan Presiden Trump bahwa Cina mensuplai lagi ke Amerika sampai November tahun depan. Jadi tekanan agak berkurang. Nah, Cina dengan Amerika dengan Indonesia, mereka juga mau mendapatkan akses terhadap nikel. Karena itu Indonesia salah satu yang paling kuat. Nah, kemudian berikut kalau kita bicara ini semua harus ada investasi, dan investasi alhamdulillah kita sampai kuartal keempat 1.400 triliun. Jadi sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian berikut kita lihat, ini tadi dari Fakultas Teknik sudah juga bicara ini, tetapi ini salah satu yang kita dorong mulai dari nikel, boksit, biji tembaga, koper. Kita sudah bisa memproduksi koper cathode di Gresik hampir 2 juta ton. Dan apa yang belum adalah kabel. Nah, kita bicara dalam ASEAN mengenai ASEAN Transmission Grid dalam rapat yang kira-kira 2 minggu lalu, renew daripada ASEAN Transmission Grid, dan Indonesia sendiri perlu mengkonek setiap pulau dengan transmisi, tetapi tidak ada transmisi kalau nggak ada kabel, dan sekarang globally kabelnya shortage. Jadi kita juga harus mendorong industri kabel, didorong Indonesia kuat. Kita sudah punya copper coil, kita punya copper cathode, kita punya berikutnya program untuk interkoneksi transmisi. Nah ini mungkin perlu didorong juga oleh teman-teman dari Gajah Mada, another hilirisasi yang masih bisa kita dorong. Kemudian nikel menjadi baterai, saya pikir kita sudah bolak-balik kita bahas, dan di sini ada playernya, salah satunya adalah CNGR. Kemudian yang berikut adalah semiconductor. Semiconductor ini playernya sedikit. Jadi kalau kita bicara semiconductor, sekarang player yang terbesar adalah Nvidia. Nvidia itu kapitalisasi pasarnya 5 triliun dolar. Ekonomi Indonesia 1,5 triliun. Jadi seorang CEO Jason Huang, kalau nggak salah namanya, itu dalam waktu yang sangat relatif singkat itu dia bisa mengembangkan Nvidia. Nah, kita sedang mendorong dengan proses kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Amerika. Menurut saya UGM juga harus menarik kesempatan itu, karena tidak ada industri semikonduktor tanpa chip design. Nah, universitas yang sudah siap bekerja sama dengan kita, mulai dari Arizona State dan juga kalau nggak salah Pittsburgh University. Nah ini silakan dikerjasamakan, karena kalau sudah ada chip design, nanti perusahaan semikonduktor siap untuk masuk Indonesia. Nah sekarang tentu selain Nvidia, TSM dari Taiwan, tetapi ada perusahaan Inggris yang juga siap, ARM. Nah ini bisa untuk coba kita tarik. Nah kemudian selanjutnya
penguasaan teknologi yang penting itu adalah yang terkait dengan AI. Nah, report sekarang tanggal berapa ya Pak Ali? Tanggal berapa? 16. Embargo sudah bisa lepas ya. Jadi kita bikin studi dengan Google, seluruh kekuatan ASEAN di bidang AI, itu startup AI Indonesia itu hanya sekitar 45 perusahaan. Bandingkan dengan Singapura yang 450 perusahaan. Nah, ini PR untuk UGM juga. Karena AI itu di semua sektor, di kesehatan, di manufacturing, industri 4.0, kemudian di healthcare. Ini yang paling kenceng. Dan AI itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena harus melakukan kodifikasi, pengumpulan data. Kalau tidak ada pengumpulan data, apanya yang ditarik? Tidak ada data mining. Nah, ini PR untuk perguruan tinggi untuk mendorong AI di setiap sektor. Masukkan ini menjadi new startup. Pak Tumiran punya innovation centernya, ruangannya kan besar tuh Pak Tumiran. Mungkin bisa didorong untuk beberapa center AI seluruh fakultas nih Pak Warek. Jadi mulai dari bioscience juga salah satu yang kunci ke depan, genome sequencing, quantum AI, data center. Nvidia salah satu yang mendorong chips yang GPU, bukan lagi CPU. Jadi ini the next thing yang pertumbuhannya tidak linear, tapi eksponensial. Nah, saya ingin yang eksponensial itu seluruhnya SDM. Ini untuk UGM dorong. Nanti kita bisa sharing Pak Prof dengan Pak Ali mengenai hasil studi Google mengenai AI. Dan Indonesia sendiri menginisiasi Digital Economic Framework Agreement di ASEAN, dan kita juga akan mengupgrade dengan EU, dan kami sudah panggil seluruh player, Microsoft, Oracle, dan yang lain, semuanya siap untuk mendorong SDA. Jadi kalau ini kita bisa siapkan, kita bisa cangkokkan dengan digital yang besar. Saya hanya akan berhenti di sini saja. Jadi saya hanya ingin kita semua sharing dan ingin seluruh kemampuan dan potensi akademis dimaksimalkan untuk the new engine of growth kita ke depan untuk mencapai 8%. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Menko, dan selanjutnya kami undang Profesor Tumiran untuk membersamai sesi diskusi selanjutnya. Ya, baik, Bapak dan Ibu telah hadir bersama kita semua, seorang pakar energi dan juga guru besar pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM. Beliau juga menjabat sebagai Manager Engineering Research and Innovation Center yang pada kesempatan siang ini akan memandu jalannya sesi diskusi. Profesor Insinyur Tumiran, MN PhD IPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko yang terhormat dan Bapak Putri, sahabat hadir semua, sebenarnya pasti banyak yang mau tanya gitu. Tapi jadwal schedule beliau pesawatnya jam 3.30. Jadi kita cuma punya waktu 10 menit untuk diskusi. Mohon maaf kepada semua, tapi ini luar biasa. Saya perlu informasi. Beliau datang ke sini ini singgah ini sebenarnya, menyebarkan singgah dari Singapura, nggak ada pesawat eksekutif, duduknya di pesawat Scout. Kemudian dari YIA sampai stasiun Tugu naik kereta api seperti biasa kalau kita ke Jakarta. Tapi biasa kereta api di sini kan masih gelombang-gelombang gitu, seperti di perahu. Jadi kita undang aja ini untuk apa? Ada yang komen atau mau ngasih opini singkat atau bertanya, silakan adik-adik mahasiswa ya.
1, 2, 3, 4. Nah, 4. Singkat-singkat ya, Dek. Nih, Pak Menko waktu yang singkat. Tapi secara umum luar biasa. Ada challenging buat Anda semua, buat masa depan Anda. Tadi roadmap-nya udah kelihatan. Jadi tinggal bagaimana kita menempatkan diri. Silakan, nama dari fakultas mana, angkatan berapa? Silakan. Terima kasih, selamat siang Pak Erlangga dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Hani dari Magister Teknik Sistem Industri dan proudly saya merupakan award di LPDP, Pak. Ada yang ingin saya tanyakan dan ini tentu terkait dengan riset saya, Pak. Kebetulan bahwa kita semua tahu Indonesia saat ini telah melakukan strategi pembangunan industri dan transportasi ekonomi Indonesia ya Pak, dengan beberapa dokumen perencanaan seperti RPJMN, RIPIN, kemudian ada inisiatif Making Indonesia 4.0. Namun di sisi lain kita juga tahu secara bersama dari sejumlah kajian World Bank, Bappenas dan juga riset akademik yang menyebutkan bahwa Indonesia ini masih di dalam resiko middle income trap. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa middle income trap ini merupakan kondisi suatu negara yang berpenghasilan menengah namun mengalami stagnansi, Pak. Ibarat kata kita kaya enggak, miskin juga enggak, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya, Pak, menurut Bapak ataupun mungkin negara Indonesia khususnya, apa yang menjadi bottleneck terbesar dalam implementasi yang berpotensi menghambat Indonesia keluar dari middle income trap, serta bagaimana pemerintah mengatasinya? Sekian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain lanjut tadi yang kedua, silakan Mas. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iwan dari Teknik Fisika Angkatan 25. Untuk pertanyaan saya, untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi 8% seperti Pak Erlangga tadi sampaikan, untuk memaksimalkan 8% tersebut, hilirisasi jadi salah satu kunci. Nah, untuk memaksimalkan hilirisasi, tentu kesiapan industri perlu dipersiapkan. Nah, pertanyaannya, seberapa siap industri kita Pak untuk memaksimalkan hal itu? Kemudian bagaimana strategi pemerintah terkait desas-desus bahwa pabrik itu harus ada keberlanjutan terkait lingkungannya begitu. Jadi selain industri kita siap, tapi industri juga bisa berkomitmen tentang keberlanjutan lingkungannya begitu Pak. Terima kasih. Yang ketiga, silakan Mas. Oke. Selamat siang Bapak. Saya Noval dari program studi Teknik Fisika Angkatan 21. Saya izin bertanya, kebetulan sekarang tanggal 19 November, jadi saya ingin bertanya mengenai 19 juta lapangan pekerjaan. Bapak sempat menyinggung program magang yang telah menjadi instrumen pemerintah. Namun program magang itu muncul isu, sejak ada program magang muncul isu substitusi tenaga kerja murah, karena banyak perusahaan yang menyalahgunakan program tersebut agar dibayar oleh pemerintah dan mendapatkan tenaga kerja gratis, istilah tidak langsung menggaji. Nah, saya izin bertanya, bagaimana pemerintah memastikan bahwa ekspansi lapangan kerja melalui hilirisasi tadi bukan hanya menghasilkan banyak pekerjaan, tapi pekerjaan yang layak dan berstandar. Jadi tidak hanya kuantitasnya yang banyak, itu 19 juta, tapi kualitasnya yang baik. Begitu Bapak, terima kasih. Jelas, silakan yang terakhir. Baik, selamat siang Pak Menteri Erlangga Hartarto, Pak Tumiran, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Abdurrahman, saya mahasiswa Prodi Teknik Fisika Angkatan 2021. Saya ada 2 pertanyaan singkat Bapak. Pertama, saya ingin bertanya mengenai untuk maksimalisasi sumber daya kita. Dari awalnya tuh kita mungkin bisa menjual bahan mentah, namun kita bisa mengolah terlebih dahulu untuk bisa menjadi barang jadi seperti kabel tembaga tadi. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan pengolahan tersebut tanpa perlu kita takut akan tekanan dari luar seperti kehilangan pasar ataupun tekanan dari dalam seperti banyak cukong dalam negeri Pak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gimana caranya supaya kita bisa meyakinkan pasar kerja mengenai kemampuan dari vokasi Pak. Sementara secara nasional saat ini
kita seringkali itu memandang sebelah mata untuk hasil output dari pendidikan vokasi, Pak. Sama ini, Pak, sekiranya memungkinkan, apakah bisa di tahun-tahun mendatang dari kementerian kita bisa menyediakan pelatihan untuk bisa memberikan pelatihan yang bisa memberikan sertifikasi yang bisa dipakai untuk pekerjaan, sehingga itu bisa melengkapi degree yang kita dapat dari kampus, Pak. Sekian mungkin, terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Mas. Baik Pak Menko, 4 tadi, itu 4 pertanyaan yang isinya harapan anak-anak generasi Z ini. Terima kasih, silakan Pak. Terima kasih. Tadi benar, kita tidak ingin berputar-putar di middle income countries. Oleh karena itu satu-satunya adalah innovation destructive. Nah, itu yang dapat hadiah Nobel. Kita berhenti di pit stop, kita lihat lagi. Kalau kita melakukan semua seperti yang ada, hasilnya kan kita sudah tahu 5% terus. Nah, bagaimana supaya keluar dari 5%? Nah, salah satunya adalah kita cari satu, hilirisasi, 2, kita harus punya basis yang kuat, yaitu daya tahan di sektor energi, pangan, dan air. Itu syarat mutlak. Karena dalam keadaan krisis apapun, kita tidak boleh mengandalkan negara lain. Kita pengalaman dalam COVID, mau minta vaksin pun kita nggak dapat karena di embargo. Mau minta tepung pun ada embargo. Jadi itu yang harus kita punya kekuatan sendiri, dan memang targetnya kuncinya SDA dan SDM. SDA saja tidak cukup. Kita lihat negara yang sudah lolos middle income trap, Singapura, Korea, Jepang, dia tidak punya SDA, tetapi dia punya SDM. Jadi itu yang kunci buat kita. Makanya Bapak Presiden dorong SDM hari ini. Makanya kita dorong juga dengan magang. Magang itu sedikit, cuma 100.000 dari yang lulus 1,5 juta. Jadi kecil sekali. Itu hanya kita kasih trigger aja supaya ini bisa jalan. Karena kalau enggak, pasar tenaga kerja itu diisi oleh secondary market. Orang buka lowongan, yang masuk udah punya pengalaman kerja belum? Nah, yang perguruan tinggi kalau nggak dijembatani, belum punya lapangan kerja, dia nggak ketemu. Kita kan selalu dengan bicara link and match. Kemudian tadi vokasi penting, kita ingin dorong agar vokasi itu bisa siap langsung ke masuk kerjaan. Tetapi jumlah vokasi yang baik sedikit. Jadi kalau kita hitung dari jumlah vokasi, apakah itu perindustrian, apa tenaga kerja, paling cuma 20.000 lulusannya. Itu terlalu kecil dibandingkan yang keseluruhan. Makanya kita punya kebijakan fiskal dan yang lain, link and match juga didorong untuk ke arah itu. Kemudian industri berbasis lingkungan itu tetap, karena ke depan sustainability itu menjadi penting. Nah, salah satu misalnya elektrifikasi daripada kendaraan, nah itu juga untuk terkait dengan green. Kalau kita tidak melakukan itu, orang lain yang majekin. Contoh ada yang namanya carbon border adjusted mechanism. Jadi kalau kita produksi baja kita tidak bersih energinya, sampai negara lain yang kenakan pajak. Jadi yang rugi adalah kita. Saya rasa udah jawab semua ya Pak. Yang mana itu? Udah. Ya. Satu ya, aja Mas, masih. jelas ya, udah ya. jam 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Perkenalkan saya Wiskara. Kebetulan saya dari Pusat Kajian Kesehatan Masyarakat di UGM dari Fakultas Kedokteran. Jadi kami untuk background adalah di health tech Pak, terutama di medical technology. Tadi banyak disampaikan bahwa untuk pengembangan hilirisasi serta inovasi itu didorong yang lebih sektornya industrial. Dan sedangkan kalau misalnya kita melihat UGM sendiri selama 10 tahun lebih mungkin menjadi market salah satu leader dari pengembangan alat kesehatan yang sudah banyak dipakai di masyarakat serta di rumah sakit. Nah,
Kemudian kalau melihat dari data untuk industri yang berkembang dari tahun ke tahun memang ada peningkatan. Di tahun 2023 itu 829 industri, sedangkan di 2024 itu turun menjadi 629 industri dan angkanya terus turun, Bapak. Jadi mungkin pertanyaan dari kami, bagaimana untuk roadmap atau strategi dari Kementerian Koordinator bidang perekonomian untuk pengembangan teknologi kesehatan, Bapak, terutama di alat kesehatan. Terima kasih. Balik lagi, untuk kesehatan itu kita sebetulnya punya pengalaman pada saat penanganan COVID. Jadi banyak kali kita bisa dorong untuk mendorong kemampuan industri dalam negeri, juga termasuk di industri farmasi itu sendiri. Nah itu mungkin itu yang kita harus dorong ke depan, termasuk genome sequencing. Dan kita punya database data yang sangat besar. Kita pada waktu COVID itu kita mengumpulkan data dengan darah penyakit dan yang lain, itu penggunaan daripada aplikasi waktu itu udah lebih dari 100 juta. Di mana pada waktu itu pada saat positif aja kita bisa kena langsung alarm, bisa langsung mendapatkan e-medicine, bisa dikirim ke rumah. Negara lain nggak ada yang bisa. Karena negara lain baru boleh dikirim obat kalau sudah ketemu dokter. Nah Indonesia pada waktu itu bisa lulus duluan dari COVID karena kita langsung kirim ke rumah. Nah potensi itu yang harus kita bisa tingkatkan. Dan potensi itu juga yang dipakai untuk termasuk yang dari UGM, alat untuk pernapasan itu, ventilator. Nah ke depan termasuk MRI, kemarin baru kami dengan GE, dan GE akan masuk ke Indonesia untuk bikin alat CT scan dan yang lain. Dan itu juga masuk di e-katalog sehingga bisa langsung jalan. Dan ini baru aja diresmikan rumah sakit jantung di Solo, bantuan dari UAI, yang untuk di sektor kesehatan kan itu yang salah satu. Tidak semua daerah kita punya kemampuan rumah sakit menangani sakit jantung. Jadi kalau di berbagai kota yang tidak punya rumah sakit jantung, itu sudah menjadi vonis kalau tidak mendapatkan penanganan dalam waktu yang sangat singkat. Makanya pemerintah juga sekarang, Bapak Presiden ingin supaya dokter itu produksinya ditambahkan, termasuk pada teaching hospital. Nah tentu tantangannya banyak lah, regulator internal dan asosiasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus, tepuk tangan buat Pak Menko. Ini mohon maaf ya kepada adik-adik mahasiswa semua dan Bapak Ibu dosen, sebenarnya ingin banyak yang diskusi, tapi waktu ya sekarang dari Adi Sucipto nggak bisa fleksibel pesawatnya. Kalau dulu banyak, harus ke YIA, jadi nggak mungkin ya. Jadi saya kira sekali lagi terima kasih Pak Menko. Acara kita tutup kembali kepada MC. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang ada di ruangan ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Menko dan juga moderator. Dan berikutnya ada penyerahan cenderamata. Untuk itu kami undang kepada Wakil Dekan Keuangan Aset SDM, Profesor Muslikin, untuk dapat menyerahkan cenderamata dari peneliti Fakultas Teknik UGM kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Oh iya. Oke, kami undang untuk peneliti dari Fakultas Teknik UGM, perwakilan begitu, untuk terus bergabung ke panggung.
Ya, baik, kami silakan kepada Bapak dan Ibu yang berada di panggung untuk berkenan turun ke bawah panggung untuk nantinya dapat berfoto bersama dengan seluruh audiens yang ada di ruang ini. Dan kami mohon Bapak dan Ibu peserta yang ada di ruang ini mohon untuk dapat berdiri sejenak, kita akan berfoto bersama dengan Bapak Menko dan juga Bapak Ibu yang lain. Ya, menghadap ke panggung. Mohon teman-teman rekan fotografer, mohon untuk dapat menempatkan diri. Ya, bisa merapat. Bapak dan Ibu yang ada di sisi tepi bisa merapat ke tengah, yang ada di sisi kanan kiri merapat ke tengah, semua ya supaya semuanya masuk frame. Ya. Yang belakang mohon segera merapat. Ya, belakang ujung tepi kanan kiri merapat ke tengah. Boleh yang di belakang agak dipercepat untuk menuju ke tengah semua. Berdiri agak berdempet saja karena nanti di kanan kiri akan tidak kelihatan frame. Yang sebelah sana boleh masuk lagi ke sana, ke kanan, ke sana, ke kanan saya, oke ya. Yang sebelah kiri saya masuk ke, oke, masuk mas. Oke, kami ambil dari sini ya. Dapat semua? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu boleh kayak UGM. Ya, pose jari UGM. Begini, ada U-nya di depan, ini lingkaran, kemudian ya. Oh iya baru. Boleh ditaruh di dada kiri ya Pak ya. Oke. Kami ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, cukup, terima kasih. Dan selanjutnya kami silakan kepada Bapak Menko dan juga rombongan untuk melakukan kunjungan ke gedung Erik Fakultas Teknik UGM. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, para tamu undangan, serta seluruh hadirin yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi dengan penuh antusiasme. Ya, semoga kerjasama ini menjadi awal dari berbagai inisiatif strategis lainnya yang akan memperkuat peran UGM dalam pembangunan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan. Saya Erdin Prahastu. Dan saya Apri Rohmanto. Pamit undur diri, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.